Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan, NRP 1, kelas 2, D3, Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer 519, yaitu Investigate STP Loop Prevention, untuk mata kuliah konsep jaringan dengan dosen pengampu Bu Fitri Setiorini. Langsung saja, sudah membuka paketnya. Kemudian saya akan melakukan beberapa step berikut. Part 1. Observe a converted binding tree instance. Tahap pertama yaitu memverify connection. Ping PC1 ke PC2 untuk memverifikasi host di antara keduanya. Ping seharusnya berjalan normal. Oke, kita coba. Kita masuk ke command prompt di PC1 dan memping PC2 92168. Hasil ping berjalan dengan sukses. Kemudian lanjut tahap 2, ini membuat tabel. Baik, kita lanjut. Mohon maaf tadi barusan membuat tabel untuk mengisi use spanning tree on each week. Also use the spanning tree VLAN 1 command to gather information about spanning tree status of each week. Complete the table. Nah, di sini saya akan melengkapi tabel ini dengan menggunakan command show spanning tree VLAN 1 dengan dari masing-masing switch. Pertama switch 1. Yang di sini terlihat, dan kita buka tabelnya. S1 pada G01 statusnya FED, G02 juga FED. Ini FED. Root bridge-nya di sini nggak ada. Ini ada root ID sama bridge ID. Nggak ada bridge-nya. No. Lanjut ke switch 2. Muncul FED untuk C1, C2. Di sini untuk root bridge-nya berapa yes. This bridge is the root, maka jawabannya yes. Snap spanning. Nah, sering muncul untuk S3 BLK dan FED. C02-nya BLK dan C01-nya FED.
yang tidak beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan jawabannya biar enggak lama di video ini juga. Pertanyaannya split screen dengan yang sudah saya siapkan. What do you think this links like means? Uh, apa menurutmu apa yang kabel yang bercahaya itu apa? Ya, untuk jawabannya kabel itu menunjukkan bahwa port tidak meneruskan frame karena berada dalam status spanning tree. Dalam hal ini status pemblokiran. Nah, ini jadi yang berwarna itu menunjukkan status pemblokiran gitu. What path will frames to take PC1 take from PC1 to PC2? Untuk PC1 ke PC2 menggunakan jalur S1 dan S2. Nah ini, sudah terlihat di gambarnya juga dari PC1 ke PC2 itu lewat S1 kemudian S2. Jadi kalau mau lewat S3 nggak bisa karena di sini di blok portnya. Kenapa tidak ke S3? Nah, ini alasan utamanya adalah spanning tree telah menempatkan port C02 pada S3 dalam mode pemblokiran. Tidak ada frame yang dikirim atau diterima dalam port tersebut. Nah, kenapa tidak melewati S3 juga? Kenapa tidak begini? Karena di sini port C02 itu sudah dalam mode pemblokiran. Jadi tidak bisa melewati sini. Langsung dikembalikan, setelah lewat itu dikembalikan ke C1, kemudian masuk ke S1, kemudian S2, baru ke C2. Gitu. Kenapa spanning tree placed port in blocking state? Kenapa ini diblokir? Nah, jawabannya, jika semua port dapat meneruskan frame loop switching yang akan ada pada jaringan, Content loop dapat menurunkan kinerja jaringan dan bahkan menyebabkan jaringan gagal. Nah ini kenapa di blok itu karena jika tidak di blok maka dia akan looping begini. Jalannya ke sini, kemudian ke S2, kembali lagi ke S1, muter terus. Nah jika muter itu maka akan menyebabkan eh, keterlambatan jaringan dan jaringannya gagal. Itu sudah 4 pertanyaan. Lanjut ke modul ke part 2 sekarang. Remove the connection between S1 dan S2. Open CLI window and S3, issue the command if the CLI window open. Oke, baik. Masuk ke S3 ini. Show spanning tree dalam 1. Nah, ini ya S3 benar. LK EPD statusnya. Ya, kemudian kita putus ini. Select delete tool, menggunakan delete tool untuk memutus koneksi ini S1 dan S2. Ini. Itu lanjut ini. Step 2, observe spanning tree convergence. Quickly return the CLI from S3 and issue. Itu buka S3 lagi. Kemudian dengan cara yang cepat itu pakai arah atas ini. Nah, komennya sudah berubah dari welcome menjadi listening LSN. Kemudian ini use the up arrow to recall. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kita terus menerus memanggil komen tersebut. And what do you see happen?
until the orange link. Nah, orange link yang tadi awalnya orange itu berubah jadi hijau. Nah, kita mengecek terus menerus hingga yang orange jadi hijau. Sudah FPD. What do you see happen of the status of JNL2 port during this process? Nah, ini JNL2 port yang awalnya tadi BLK, nah ini BLK itu menjadi LSN, listening, setelah itu learning, setelah learning dia berhasil connect forward atau FED forward. You have observed the transition from body. Verify connection by pinging. Your ping should be successful. Itu kita menggunakan tes satu ke 72. Ternyata benar successful. Are any ports showing indicated why or why not? Jawaban dari pertanyaan itu, apakah ada port yang menunjukkan orange link, kabel orange that indicates that the port is in spanning tree or other than forwarding way or not? Ada lampu tautan oranye yang ditampilkan karena bukan lagi jalur redundant dalam jaringan. Jadi setelah saya putus tadi, S1 dan S2 sudah tidak ada yang oranye. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.